Teman-teman, perkenalkan nama saya Febo Ivana Nabuntu, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN, Angkatan 1 Kelompok 2. Tugas kali ini adalah membuat learning journal mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikut ini. Learning journal manajemen ASN, pelayanan publik, whole of government. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. 1. Menjadi pelaksana kebijakan publik. 2. Menjadi pelayanan publik. Dan 3. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dengan dapat meningkatkan produktivitas, serta menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Setelah mendapatkan haknya, maka ASN juga berkewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan satu di antara 3 fungsi aparatur sipil negara. Oleh sebab itu, pelayanan publik menjadi tolak ukur yang paling nyata oleh masyarakat karena ia berhubungan langsung dengan mereka. Definisi perihal pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah telah dijelaskan dalam Undang-Undang Menpan Nomor 63 Tahun 2003. Pelayanan publik juga memuat perihal prinsip-prinsip dalam pelayanan publik untuk lebih memudahkan penyusun merangkum sebagai berikut. 1. Kesederhanaan. Prosedur kelayanan publik tidak terbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 2. Kejelasan. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan, persoalan atau sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. Yang ketiga, kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, akurasi. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Kemudian ada tanggung jawab. Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Kelengkapan sarana dan prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai, termasuk penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi dan informatika. Kemudian ada kemudahan akses, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. Kemudian ada kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. Dan yang terakhir adalah kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat.
serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain. Whole of government dapat dipahami sebagai suatu model pendekatan integratif fungsional satu atap yang digunakan untuk mengatasi wicked problems yang sulit dipecahkan dan diatasi karena berbagai karakteristik atau keadaan yang melekat, antara lain tidak jelas sebabnya, multidimensi, menyangkut perubahan perilaku. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Cara-cara ini pernah dipraktikkan oleh beberapa negara, termasuk Indonesia dalam level-level tertentu. Cara-cara tersebut adalah penguatan koordinasi antara lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membangun gugus tugas, kemudian ada koalisi sosial. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal dapat didekati oleh pendekatan WOG di antaranya adalah pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, dan pelayanan barang. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik berdasarkan nilai-nilai dasar, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. Dari penjelasan tadi, maka dapat diketahui bahwa ada banyak hal yang perlu menjadi tolak ukur dalam bekerja sebagai ASN, baik itu terkait dengan kedudukannya maupun nilai-nilai dasar yang terkandung. Nilai-nilai dasar tersebut haruslah terpati dalam diri setiap ASN agar bisa menjadi abdi negara yang baik. Dalam hal ini, program aktualisasi yang digelar selama masa habituasi haruslah mengandung dan bisa diukur berdasarkan nilai-nilai dasar hingga diharapkan nantinya akan menjadi suatu kebiasaan bagi setiap ASN. Sekian penjelasan saya tentang pelayanan publik, whole of government, dan manajemen ASN. Saya ucapkan terima kasih.